An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitus salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah qala na'am. Saya ulangi. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza shallaitus salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza shallaitus salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. Nah, jadi kita akan membahas tentang hadis ke-22. Billahi ta'ala. Sebelum kita lanjut, saya mengingatkan pribadi saya dan semuanya yang bergabung dalam Zoom ini untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala hadir atau mengikuti kajian ilmu agama. Nah, dari Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari, dari Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari, nah, bahwa radhiyallahu anhuma bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, bagaimana menurutmu jika saya sholat 5 waktu? Jika saya sholat 5 waktu dan saya berpuasa Ramadan. Saya berpuasa Ramadan. Orang dari mana yang Bang? Orang dari sana juga, cuma diantar ke Palu kayaknya, di waktu Palu. Saya berpuasa Ramadan. Kemudian, dan saya menghalalkan yang halal. Saya menghalalkan yang halal. Tapi artinya saya melakukan sesuatu yang halal dengan meyakini bahwa itu sesuatu yang halal. Dan saya menjauhi yang haram.
saya menjauhi yang haram, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh agama. Saya menjauhi yang haram. Dan saya tidak menambah sesuatu apapun. Dan saya tidak menambah sesuatu apapun dari hal tersebut. Apakah saya akan masuk surga? Maksudnya pertanyaan di sini, apakah saya akan masuk surga tanpa adab? Itu maksudnya. Karena kalau masuk surga, jika seseorang muslim, insya Allah masuk surga. Cuman mati dalam keadaan Islam. Cuma pertanyaan maksudnya di sini, apakah saya masuk surga? Maksudnya tanpa adab. Nah, maka Nabi bersabda, "Naam." Iya. Di sini dalam hadis kita tidak disebutkan tentang persoalan zakat dan haji. Ya kan? Tidak disebutkan dalam hadis persoalan zakat dan haji yang merupakan kewajiban. Karena keadaan orang yang bertanya tersebut adalah fakir. Sebagian ulama mengatakan karena keadaan orang yang bertanya tersebut adalah fakir, maka Rasulullah tidak menyebutkan persoalan zakat dan haji. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan karena pada waktu beliau bertanya, ya, sahabat tersebut bertanya, belum diwajibkan tentang zakat dan haji. Jadi ini sahabat bertanya sama Nabi, jika saya melakukan hal-hal yang telah disebutkan tadi ini, apakah saya akan masuk surga tanpa azab? Nabi mengatakan, "Na'am." Jadi wajib hukumnya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan bagi hambanya. Dari sholat, puasa, zakat, semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, wajib kita melakukan kewajiban tersebut sesuai dengan cara yang diperintahkan oleh Allah. Yaitu dengan cara yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan melaksanakan rukun dan syarat-syaratnya. Ya, tidak cukup cuma sekedar amalan secara zahir, artinya sekedar melakukan amalan secara zahir tanpa memperhatikan rukun dan syarat-syarat daripada ibadah. Seperti keadaan sebagian orang pada keadaan sekarang. Sebagian orang cuma misalnya mau haji, mau zakat, mau puasa, cuman sekedar gambaran saja. Dia tidak tahu rukun dan syarat daripada ibadah tersebut. Ya, mereka tidak mempelajari rukun dan syarat daripada ibadah tersebut. Terkadang ada orang pergi ke haji. Pergi ke haji tidak belajar tentang hukum-hukum haji. Jadi di sana dia mencukupkan dirinya dengan hanya mengikuti orang. Orang ke sini dia ikut, orang ke sini dia ikut, bahwa dia tidak pelajari bahwa di haji tersebut ada rukun dan syaratnya.
ada rukun dan syaratnya. Jadi mereka ini masuk dalam kategori yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab illa sahar, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, wa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba qaimin, berapa banyak orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, melaksanakan haji, ya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya tersebut kecuali rasa capek. Terkadang ada orang yang bangun tahajud di tengah malam. Dia bangun tahajud di tengah malam. Dia bangun untuk sholat tahajud di tengah malam. Tapi dia tidak memperhatikan, dia tidak mempelajari bahwa ada rukun dan syaratnya sholat. Sehingga apa yang terjadi? Dia hanya capek yang dia dapat. Dia bangun di tengah malam, ya, mengantuk-mengantuk, tapi ibadahnya tidak sah. Al-Fatihahnya tidak benar. Atau mungkin dia sholat sunnah, tahajud, tapi banyak yang wajib-wajib daripada ibadah yang wajib yang dia tinggalkan. Yang wajib dia qadha misalnya. Misalnya contoh ini. Kemudian kata Nabi, warubba shaimin, dan berapa banyak orang yang berpuasa, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali, ya, kecuali rasa haus dan lapar. Kecuali rasa haus dan lapar. Tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi di sini ada perkataan Nabi, perkataan orang tersebut, wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Kalau misalnya sesuatu yang halal cukup untuk diyakini, ya. Tapi manakala sesuatu yang haram itu harus dengan perbuatan, tidak cukup dengan keyakinan. Artinya wajib bagi seseorang untuk menjauhi sesuatu yang haram. Wajib bagi seseorang untuk menjauhi sesuatu yang haram. Berkata Sahibul Mufhim, kitab Al-Mufhim lima ashqala minat talkhisi kitab Muslim, yang dikarang oleh Abul Abbas Ahmad ibnu Umar ibnu Ibrahim Al-Qurtubi, ya, yang mengarang kitab tersebut.
Jadi di dalam hadis tersebut, kata beliau, Nabi tidak menyebutkan segala macam ibadah secara keseluruhan. Artinya, Nabi tidak menyebutkan di dalam hadis ibadah secara keseluruhan, yaitu daripada ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Ya. Nabi tidak menyebutkan dalam hadis tersebut seperti itu. Ibadah secara keseluruhan yang wajib maupun yang sunnah. Nabi tidak sebutkan semuanya. Ibadah yang hukumnya sunnah. Ya. Nabi tidak menyebutkan dalam hadis ibadah yang hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau seandainya ada orang yang meninggalkan ibadah yang hukumnya sunnah secara keseluruhan, dia tidak laksanakan ibadah yang hukumnya sunnah. Dia tidak laksanakan ibadah yang hukumnya sunnah. Dia tidak ibadah yang sunnah. Yang dia kerjakan hanya yang wajib saja. Dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah saja yang wajib. Adapun yang sunnah, dia tidak kerjakan. Apa hukumnya? Wahada, kata beliau, yadullu ala jawazi tarkil tatawu'at alal jumlah. Dan ini menunjukkan bolehnya meninggalkan ibadah yang hukumnya sunnah secara keseluruhan. Jadi kalau ada orang tidak melaksanakan ibadah yang hukumnya sunnah, apakah dia dihitung jatuh kepada maksiat? Tidak. Tapi kata beliau, lakin man tarakaha walam ya'mal syai'an, akan tetapi siapa yang meninggalkan ibadah yang hukumnya sunnah, dia tinggalkan ibadah yang hukumnya sunnah. Apa yang maksudnya ibadah yang hukumnya sunnah? Artinya ibadah yang hukumnya sunnah kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Kalau dikerjakan mendapat pahala. Itu maksudnya ibadah yang hukumnya sunnah. Ya, kalau seandainya ada orang lakin mantarokah, kata beliau, lakin akan tetapi siapa yang meninggalkan ibadah yang hukumnya sunnah, ya, walam ya'mal syai'an, dan tidak mengerjakan sesuatu apapun daripada ibadah yang hukumnya sunnah, faqad fawwata ala nafsihi ribhan 'aziman wa thawaban jasima. Artinya kalau seandainya dia tidak mengerjakan ibadah yang hukumnya sunnah, maka dia telah merugikan, membiarkan dirinya rugi terhadap pahala yang sangat-sangat sungguh luar biasa. Kalau dia tidak mengerjakan ibadah yang hukumnya sunnah. Ya. Jadi di sini dalil bahwa seseorang yang meninggalkan ibadah yang hukumnya sunnah tidak diminta pertanggungjawaban di akhirat. Di sini kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan untuk memperingati orang tersebut, sahabat tersebut, terhadap ibadah yang hukumnya sunnah. Nabi tidak menyebutkan sedikit pun tentang ibadah yang hukumnya sunnah. Agar supaya apa? Agar supaya orang tersebut menjadi mudah. Ya. Menjadi mudah.
Karena memudahkan orang tersebut karena dia ini baru masuk agama Islam. Baru masuk agama Islam. Jadi supaya dia merasa mudah dengan Islam, supaya dia merasa bahwa Islam ini gampang, Islam ini mudah, Nabi tidak menyebutkan tentang persoalan ibadah yang hukumnya sunnah. Dan Nabi mengetahui kalau insya Allah dia semakin kokoh hatinya dalam Islam, dia akan semakin giat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai ini supaya apa? Jadi ini Nabi mengajarkan juga kepada kita. Kalau ada orang yang baru masuk Islam, ya, jangan yang kita ajar dulu ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Ya. Yang kita ajar itu persoalan-persoalan ibadah yang hukumnya wajib, daruri dulu yang diajar. Ini Nabi ajarkan sama kita. Jangan dulu bicara misalnya ya apa nih? Dia bicara dulu Ramadan, bicara dulu tentang sholat, kasih baik dulu ibadah sholatnya, anjurkan dia ya untuk belajar ilmu agama yang wajib. Terkadang ada orang sudah berbicara tentang ibadah-ibadah yang sunnah, tapi ternyata ibadah yang hukumnya wajib dia tidak sempurna. Ya, ternyata ibadah yang hukumnya wajib tidak sempurna. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan ibadah yang hukumnya wajib agar supaya apa? Tashilan lahu, supaya mempermudah orang tersebut, agar supaya dia tidak jauh dari agama Islam, ya, karena dia ini baru masuk ke dalam agama Islam. Dalam hadis yang lain, ada seseorang bertanya kepada Nabi. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi. Apa dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang Allah wajibkan bagi saya dari sholat? Dia bertanya kepada Nabi, apa yang Allah wajibkan bagi saya dari sholat? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kata Rasulullah, khamsu sholawat, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, hal alayya syai', apakah wajib bagi saya sesuatu yang lain? Kata Nabi, la illa anta tawwa'ah, illa anta tawwa'ah, kecuali kau melakukan ibadah yang hukumnya sunnah. Jadi kata Nabi yang wajib itu cuma 5 waktu. Kemudian dia bertanya tentang puasa, haji. Kemudian Nabi menjawab semua itu. Kemudian katanya apa? Kata laki-laki tersebut, walladzi ba'atsaka bid-nubuwah la atatawwa'u syai'an, ya, wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Katanya apa? Saya tidak akan menambah sesuatu, katanya. Dan saya tidak akan mengurangi apa yang Allah wajibkan bagi saya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aflaha rajulu in sadaq. Kalau seandainya laki-laki tersebut benar terhadap apa yang dia katakan, maka dia termasuk orang yang selamat. Dalam riwayat lain, intamassaka bima umir bihi dakhalal jannah. Kata Nabi, kalau seandainya dia berpegang teguh terhadap apa yang Allah wajibkan bagi dia, insya Allah dia masuk surga. Nah.
Jadi kita pikirkan, seandainya ini orang yang mendatangkan ibadah saja yang wajib, orang yang mendatangkan ibadah yang wajib ya, mendatangkannya dengan yang wajib, mendatangkan sholat pada waktunya, ya rukun dan syaratnya dia jaga, dijanjikan kata Nabi aflaha, dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ini sebagai bahan renungan buat kita. Oh, yang tadi wali itu kan? Bahan renungan bagi kita. Bahan renungan bagi kita. Artinya ibadah yang hukumnya wajib, jika seseorang istiqomah terhadap hal tersebut, menjaga sholat 5 waktunya, di Ramadan dia laksanakan, kemudian yang haram dia tinggalkan, ya, dia jaga matanya dari hal-hal yang haram, dia jaga mulutnya dari hal-hal yang haram, dia jaga telinganya dari hal-hal yang haram, dia jaga hatinya dari hal-hal yang haram, dia jaga tangannya dari hal-hal yang haram, dia jaga kakinya dari hal-hal yang haram, kemudian dia istiqomah terhadap hal tersebut. Kita sudah bahas tentang hadis istiqomah, ya, kemudian dia laksanakan perintah Allah yang wajib, dia termasuk orang yang beruntung. Bagaimana jika orang sudah dalam keadaan seperti ini, dia tambah ibadahnya dengan ibadah yang hukumnya sunnah. Kalau kita lihat pengertian daripada wali, apa wali? Al-wali huwa man yu'addil wajibat wa yajtanibul muharramat, ya, wa yukthiru minan nawafil wa yastaqimu ala dhalik. Al-wali orang yang melaksanakan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan Allah yang wajib sempurna. Kemudian al-mukthiru minan nawafil. Kemudian setelah itu dia tambah dengan ibadah yang hukumnya sunnah. Kemudian dia istiqomah terhadap hal tersebut, insya Allah akan mencapai derajat daripada wali min auliyaillah. Tapi itu tidak gampang, bukan cuma sekedar di mulut saja, tapi butuh mujahadah, butuh istiqomah, butuh dilawan ini hawa nafsu. Faham? Hawa nafsu selalu memerintahkan kita untuk melakukan hal yang haram. Kita lawan. Kita sholat misalnya, hawa nafsu pengen sebentar. Tapi kita lawan. Kita harus bilang sholat saya sekarang, ibadah saya sekarang. Bangun sholat subuh, wudhu, sholat. Kita lawan hawa nafsunya kita. Ketika ada sesuatu yang haram, mudah kita untuk melakukan. Seandainya kita melakukan haram tersebut, tidak ada orang yang tahu. Tapi kita jaga diri kita daripada hal yang haram. Walaupun itu maksiat kecil. Walaupun itu dosa kecil. Misalnya contoh banyak terjadi misalnya bagi seorang lelaki misalnya. Melihat wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat. Ya, melihat wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat. Apa? Hukumnya apa? Haram. Kalau dia lakukan, tahu, tapi itu adalah dosa. Ketika dia tahu itu adalah maksiat kepada Allah, dia jauhi. Ya, jauhi. Nah, ini untuk menjaga seperti itu. Jadi yang wajib dulu. Nah, akan tetapi bagaimana kita tahu itu kewajiban? Bagaimana kita tahu itu hal yang haram? Kecuali dengan kita belajar dulu. Belajar ilmu agama. Ya, kita belajar mana hal yang halal, mana yang haram, mana yang diwajibkan oleh Allah, mana hal-hal yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, dengan begitu kita bisa melaksanakan perintah Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Menjauhi larangan Allah sesuai dengan apa yang Allah larang. Faham? Jadi, dengan begitu kita akan melaksanakan perintah Allah sesuai dengan apa yang diwajibkan. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata
kata Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i berkata, "Mattakhadallahu waliyan jahila." Allah tidak menjadikan seorang wali seorang yang mencapai derajat kewalian dari orang yang tidak memahami ilmu agama. Ya. Jadi orang yang tidak memahami ilmu agama tidak akan menjadi wali. Jadi mau jadi wali, menjadi orang yang bertakwa tidak cuma sekedar misalnya dengan zohir saja, misalnya dia pakai, ya bagus, dia pakai misalnya niqab, pakai menutup aurat, pakai cadar, semua bagus. Tapi itu saja tidak cukup kalau dia tidak memahami ilmu agama dengan benar, memahami ilmu agama yang wajib, faham. Jadi bukan cuma sekedar dia memakai kalansua, pakai songkok, pakai baju koko, pakai gamis, sudah berarti dia orang bertakwa. Tidak. Dia harus belajar ilmu agama yang wajib supaya dia tahu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah larang untuk dia tinggalkan. Begitu dia cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jangan biarkan diri kita untuk bodoh dalam masalah agama. Jangan cuma sekedar beragama itu cuma ikut-ikut momen. Sekarang Lebaran Idul Fitri, momennya orang kumpul-kumpul, lagi ngetren baju seperti ini, jadi saya pakai baju seperti itu. Ngetren orang lagi misalnya, oh sekarang lagi orang modelnya sekarang ini lagi orang kurban-kurban, ya jadi saya juga ada uang nih mau kurban, tapi dia tidak tahu bagaimana syarat dan rukunnya kurban misalnya. Atau mungkin dia mempunyai zakat yang wajib, ya zakat yang wajib yang diwajibkan bagi dia, tapi dia lebih utamakan membayar kurban misalnya. Atau misalnya sekarang lagi zaman ini antara 1 dengan 10 Zulhijjah, oh sekarang ada puasa sunnah ya, oh saya mau puasa sunnah rupanya. Ternyata masih banyak Ramadan yang belum dikodok, puasa yang batal di Ramadan yang dengan sengaja, ya yang belum dia kodok masih banyak. Dia puasa sunnah sudah, dia malah mengutamakan ibadah yang hukumnya sunnah. Dia puasa hari Arafah lah, bagus, sunnah, dapat pahalanya luar biasa. Tapi ingat, kita mengutamakan ibadah yang hukumnya wajib dulu, meninggalkan hukumnya haram. Ya. Sholat ada yang wajib, puasa ada yang wajib. Kalau kita punya kewajiban yang puasa yang wajib kita qadha, yang kita membatalkan puasa tersebut dengan sengaja, atau misalnya ada yang tahun-tahun lalu yang sudah lewat yang belum kita qadha, wajib kita mengqadha puasa tersebut. Kecuali misalnya perempuan yang ada bertanya, Ustaz, kalau misalnya orang perempuan haid di Ramadan baru-baru ini, kemudian dia belum qadha, batas waktunya kapan? Sampai Ramadan berikutnya. Artinya kalau misalnya dia puasa sunnah dulu sebelum dia mengqadha, hukumnya boleh tidak? Boleh. Tapi manakala itu yang misalnya batalnya karena tanpa uzur, misalnya karena memang dia batalkan puasa, atau misalnya puasa gini yang sudah lama-lama, yang sebelum tahun-tahun ini, nah itu wajib diqadha. Nah, oke. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi kita untuk hari ini kita ambil satu hadis saja dulu. Ya. Jadi terima kasih yang sudah bergabung. Insya Allah kajian Arba'in An-Nawawiyah itu setiap malam Senin dan malam Kamis. Ya, 2 kali seminggu. Ada pertanyaan? Qawakumullah Syekhi. Ahlan. Syekh Royan. Alhamdulillah. Luar biasa, Syekh. Syekh Ahmad Royani. Ahlan.
Sihah. الحمد لله على ما يرام. هناك ذلك أدرس 40 النووية. Masya وصلنا إلى الحديث الثاني، Allah. لكن ختمنا قبله. هذه Nah, المرة الثانية، nah. الدور الثاني. نكرر. Tuan antum. Sehat-sehat bang, insyaallah. إن شاء الله إن شاء الله نراكم في الخارج إن شاء الله. Allah, insyaallah. Bang. Ada pertanyaan ya teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Insyaallah kita bertemu pada kajian-kajian berikutnya. Silakan berdoa. Bang Roy, tolong doakan saya Bang Roy. Insyaallah. الله يقويكم. Doakan saya insyaallah istiqomah, insyaallah bisa آمين. ويرزقنا الولاية ومقام الإحسان. amin. Amin. Teman-teman juga doakan saya semoga insyaallah sehat-sehat semuanya, barokah semuanya, semuanya yang hadir di sini kita saling mendoakan insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap kita dalam akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu membela akidah ini, orang-orang yang memperjuangkan akidah ini apapun keadaan kita, insya Allah tidak akan meninggalkan dakwah ini, insya Allah taala. Dan insya Allah Allah kumpulkan kita di surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan Allah kumpulkan kita bersama guru-guru kita, bersama Syekh Abdullah Al-Habib, bersama para ulama-ulama yang mempunyai sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup majelis kita ini dengan tahlil, kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. أكرمك الله.